Yo, balik lagi sama gue di Rutin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga altcoin itu adalah Kava. Jadi kemarin udah diupdate untuk Bitcoin dan juga Habar, kemudian ada Ocean, Solana dan juga LTC. Jadi untuk LTC mungkin besok akan saya update teman-teman ya. Jadi tolong reminder ke saya. Dan Kava juga tanggal 12 Juli ini ada event ya, Kava 14 rilis. Jadi mungkin kita bisa lihat lah pantauan area-areanya mungkin menjelang eventnya ya, dia ada kenaikan yang lumayan lah ya. Dan news event malam ini di sini ada mulai jam 8 malam, kemudian jam 11 malam ya. Di sini ada FOMC member Bullard Speak sama AEA Short Term Energy Outlook, teman-teman. Jadi bisa di-prepare untuk dua news event yang kita bisa lihat nih berdasarkan bintang dua inilah yang bisa dibilang lumayan berpengaruh ke pergerakan market, terlebih ke USD, teman-teman ya. Oke, jadi tanpa basa-basi kita akan bahas Bitcoin dulu, baru nanti kita akan bahas Kava seperti biasa ya. Jadi Bitcoinnya dulu baru altcoinnya. So kalau misalkan kita lihat untuk si Bitcoin secara daily-nya so far ya, dia cuman tersideways aja nih. Ya, bagian atasnya tuh di 31 ribuan dolar, bagian bawah ini paling bawahnya itu di sekitar 29.600-an, 29.500-an dolar. Dan ya, kita bisa lihat terakhir kali dia sudah testing terhadap EMA21 nih garis warna kuning tanggal 7 Juli. Secara daily kemudian dia berangsur naik. Walaupun naiknya itu kita bisa bilang struggling. Kenapa struggling? Kita bisa lihat di bagian sini. Ya, bikin tail candle-nya cukup banyak nih, panjang-panjang ke bagian atas. Berarti kan memang adanya upaya dari buyers ya untuk ngangkat harganya lebih tinggi lagi. Meanwhile, ketika buyers itu mencoba ngangkat lagi, di situ udah ditungguin sama seller yang tekanannya pun juga lumayan signifikan bisa dibilang, karena kita bisa lihat closingnya ini seperti ini. Jadi kalau misalkan terus-terusan kondisi seperti ini, bisa dikatakan adanya ataupun bisa ada indikasi pelemahan momentum dari Bitcoin, dan ya akhirnya mengharuskan Bitcoin at least koreksi dulu ya, ambil ancang-ancang dulu sebelum dia mampu lanjut ngegas naik lagi, bahkan reclaim area 32.170-an dolar ini ya. Jadi kalau misalkan terus-terusan seperti ini bisa terjadi yang namanya rounding top. Berarti di sini memang ada upaya kenaikan, tapi makin lama ini makin melemah. Ya akhirnya dia koreksi dulu baru mungkin mampu break atau lanjut naik lagi ya. Jadi kalau misalkan kita lihat so far ya, pergerakan yang terakhir kali di sini ada drop signifikan, kemudian dia naik, bikin tail candle saja. So far kita bisa lihat momentumnya jauh lebih slow untuk pemantulan, dan ya prepare lah untuk another rejection dan another correction untuk retest ke sekitar 29.500 sampai 29.600 dolar. Ya, di sekitar area ini. Ini prepare untuk the worst case-nya, atau malah bakal ngejar area lebih bawahnya lagi di sini 28.500-an dolar. Ya, atau sedikit lebih bawah bakal ngejar ke kisaran area ini. Ini menjadi dua area pantauan ketika memang Bitcoin beberapa kali melakukan upaya untuk mantul gitu ya. Dia setelah bikin create base di sini secara dirinya, dan ini adalah another view untuk teman-teman sekalian. Kalau misalkan mau nunggu ya untuk target kira-kira kisaran berapa, ini dua area ini menjadi area krusial Bitcoin. Kalau memang akhirnya dia menyudahi nih masa satunya dia di sini untuk terbreakdown terlebih dahulu, ambil ancang-ancang sebelum akhirnya dia benar-benar mampu untuk ngetes 32 ribuan dolar ya. Jadi palingan itu view untuk si Bitcoin ya. Untuk yang nanyain Bitcoin kalau misalkan di sini di boring ya, iya memang, karena kita bisa lihat nih udah lumayan lama lah, hampir 1 bulan sideways doang. Tinggal kita lihat kalau misalkan dia memilih breakdown dulu ya, kita bisa pantau hari ini. Tapi kalau misalkan dia breakout, at least breakoutnya pun dia harus mampu reclaim dua area nih, 31 ribuan dan 32.100-an dolar. Dia harus mampu reclaim, retest ya, untuk lanjut naik, maybe ngejar next targetnya seperti 35.000, 36.000 dolar gitu teman-teman ya. Jadi palingan itu dulu untuk pembahasan secara dirinya, karena memang so far dia cuman tersideways aja. Jadi sekali lagi prepare untuk another correction kalau memang belum juga kuat gitu ya ngangkat harganya. Pressure seller juga terakhir itu masih lebih strong. Kita bisa lihat momentumnya dari sini aja udah kelihatan. Jadi ya bersiap-siap aja gitu ya. Memang saya pribadi pengennya sih Bitcoin itu naik, tapi ya tidak tidak terlalu naif lah. Kalau misalkan akhirnya kita dikasih koreksi lagi, dikasih diskon lagi, ya why not gitu ya. Oke.
Next kita akan bahas untuk si Bitcoin secara time frame hourly, khususnya 1 jam. Ini coba saya akan geser dulu aja biar tidak terlalu pusing ya. Nah, kalau secara hourly-nya, so far ini terakhir ya, dia bergerak di dalam sebuah triangle pattern dan breakdown. Breakdownnya pun rapi nih. Ya di sini another rejection, ya di sini dia drop, mantul untuk retest dan lanjut turun. Tapi sayangnya dia cuma ketahan di area swing high swing low terakhirnya pada lower time frame, khususnya di time frame 1 jam di sini. Tuh. Ya. Ini di sekitar di sekitar 30.000 dolar lah. Kemudian akhirnya dia mantul signifikan, teman-teman. Dan ya kembali lagi retest setelah dia rejection dari sini, retest lagi ke box hijau. Zonasi ini yang mana sebelumnya ini menjadi support dan tahanan lah untuk si Bitcoin. Ya, jadi kalau misalkan lihat lebih detail lagi, ini areanya dan udah ke visit. Ya, di sini di testing, kemudian dia akhirnya mantul ataupun naik lumayan signifikan nih. Ya, bahkan ngetes sampai ke zona 31.000 dolar lagi nih tuh. Ya, dia visit lagi, teman-teman. Yang sayangnya adalah Bitcoin lagi-lagi mendapatkan another rejection yang cukup strong dari level ini, mengakibatkan muncul tail candle panjang, next yang lagi red candle cukup strong, teman-teman. Nah, untuk area pantauannya kalau kita mau lihat secara hourly di sini, teman-teman. Di sini, at least di sini. Nah, ini saya tandain dengan box warna putih. Oke. Ini menjadi area pantauan. Kenapa? Sebelumnya menjadi area support dan resisten, ya. Kalau area ini jebol lagi, next area target kisaran berapa? Next area target di sini, teman-teman. Ya, next area target tahanan yang perlu dipantau di sini. Nih. Sebelumnya ini menjadi support resisten juga tuh. Tuh, ya. Kita bisa lihat nih. Support resisten juga, atau saya tandain juga buat teman-teman sekalian. Resisten support, resisten support. Ya, bahkan area ini terakhir kali yang ngangkat harga Bitcoin ke 31.000 dolar, drop signifikan, ngetes area itu lagi, mantul sampai 30.600 dolar nih. Baru sekarang another rejection, ya. Jadi sekali lagi perhatikan untuk short termnya dua area ini, ya. Untuk area supportnya kalau di sini jebol ya bakal kembali lagi ke sekitar 29.900 sampai 30.000 dolar untuk si Bitcoin. Ya, meanwhile untuk resistennya strongnya masih sama, areanya ini aja gitu ya, karena so far dia cuma tersideways. Ya tinggal kita lihat apakah memang dia nanti mampu break dari resisten atau dia memilih terbreakdown dulu, maka akan visit ke dua area target koreksi lanjutan untuk si Bitcoin. Jadi kita udah prepare terlebih dahulu lah ya. Oke, next. Ini pembahasan terakhir untuk Kava. Jadi Kava sebenarnya secara daily-nya ini bisa dikatakan lumayan lah. Kenapa saya bilang lumayan? Karena progresnya terakhir kali di sini untuk Kava ya ini berangsur-angsur downtrend ya, kita bisa lihat berangsur-angsur downtrend, dan ya meanwhile di sini akhirnya dia membuat sebuah range sideways ya. Cuman memang pergerakannya pun tidak ataupun belum terlalu signifikan. At least memang kita ada melihat perubahan dari pure downtrend di sini mulai ketahan. Nah, kalau misalkan kita mau lihat lebih detail untuk si Kava secara daily, sebentar ini akan coba saya tandain dulu untuk area resistennya dulu ya. Di sini dulu. Di sini adalah strong resistennya ya. Ini di sekitar 1,45 sampai 1,58 dolar. Oke. Kemudian next lagi di sini, teman-teman, di range ini. Sebentar ya, saya coba tandain di sini aja lah, di sini. Ya beberapa kali dia bikin tail candle juga kena rejection di sekitar 1,195 sampai 1,269 dolar. Oke. Kemudian untuk bagian bawahnya kita bisa gunakan untuk sebuah trendline support dan rapi banget di sini tuh. Ya. Di sini rapi banget di testing 1 2 3, teman-teman. Jadi kalau misalkan let's say dari sini dia mendapatkan another rejection lagi, kita mungkin bisa ekspektasikan untuk trendline support ini menjadi tahanan yang strong untuk si Kava secara daily time frame. Ya ini di sekitar area 0,799 dolar lah, sekitar area itu range-nya. Oke. Jadi dia kalau so far kita bisa lihat juga terbentuk sebuah triangle pattern dengan beberapa rintangan yang bisa dibilang obstacle kuatnya untuk si Kava lah. Meanwhile kalau misalkan kita lihat untuk hourly-nya seperti time frame 1 jam ya. Dia ini udah break kelihatannya ya dari range satunya dia di sini. Ya range satunya dia di sini untuk range satu ya, dia udah break dan tinggal kita lihat aja apakah memang dari sini progresnya dia mampu retest lagi untuk lanjut naik untuk ngejar area berapa bro di sini ya. Ini di sekitar 1,044 sampai 1,057 dolar, baru nextnya lagi di sekitaran sini. Kita lihat aja terakhir area berapa yang
mendapatkan rejection cukup strong di sekitar 1,108 sampai 1,122 dolar. Itu beberapa area target resist terdekat kalau misalkan lihat secara hourly. Meanwhile untuk supportnya ya kita bisa pergunakan area ini di 0,975 sampai 0,987 dolar. Kemudian beberapa area lebih bawahnya seperti ini, lapis bawah waktu dia sideway-nya ini di sekitar 0,895 sampai 0,91 dolar. Ya, jadi bisa di prepare untuk area support terdekatnya ya. Sebelumnya resistance become support dan juga beberapa area resistance atasnya ya. Jadi itu dulu beberapa hal yang bisa saya infokan untuk Kava, khususnya secara hourly biar lebih detail lagi areanya, maupun secara daily berikut juga dengan Bitcoin. Hopefully bisa terbantu dan sampai jumpa untuk next video. Profit.